Syederalon komitmen kemanusiaan Bupati Iskandar Usman Al-Farlaki dalam membantu korban banjir terus berlanjut. Memasuki hari ke-17 pasca banjir melanda Aceh Timur sejak 26 November 2025 lalu. Bupati Al-Farlaki bersama rombongan kembali menerobos daerah terisolir di pedalaman Pantai Bidari, yakni Desa Sijudo dan Sahraja yang berbatasan langsung dengan Aceh Utara dan Bener Meriah. Perjalanan menuju desa tersebut yang berada jauh di pedalaman merupakan ujian berat bagi tim dalam menyalurkan bantuan. Tim harus menaklukkan jalur yang dipenuhi lumpur tebal setinggi 6 cm. Hal ini dilakukan hanya dengan menunggangi motor trail. Bupati memimpin langsung upaya pendistribusian bantuan demi memastikan. Ia juga mengatakan bahwa ia tak mau dengar ada warganya yang mati karena kelaparan. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memastikan tidak ada korban yang luput dari bantuan. Selain membawa logistik, tim juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis dan memasang jaringan internet Starlink di kamp pengungsian, sebuah inisiatif viral untuk menghubungkan warga terisolir dengan dunia luar. Bupati Al-Farlaki mengungkapkan parahnya dampak bencana di wilayah tersebut. Ketinggian air yang merendam Desa Sijudo dan Sahraja dilaporkan mencapai 8 meter lebih setinggi tiang listrik. Semuanya tenggelam termasuk rumah ibadah, sekolah, dan warga sekarang mengungsi di beberapa titik di SMP 4 dan tanda pengungsian lainnya. Saat ini warga juga membutuhkan kebutuhan mendesak seperti tenda, kelambu, dan bahan logistik dasar yang berjanji akan segera dipenuhi secara bertahap. Bupati juga mencatat Sahraja dan Sijudo bersama Lokop Serbajadi dan Simpang Jernih sebagai desa-desa yang secara fisik mengalami kerusakan terparah di Aceh Timur. Kehadiran Bupati Al-Farlaki disambut hangat oleh warga yang terdampak. Dalam suasana penuh kelelahan, Bupati dan timnya menyantap hidangan sederhana berupa nasi putih, indomie, dan telur bersama-sama dengan warga dan relawan. Bupati Al-Farlaki mengapresiasi perjuangan tim medis yang sudah membersamainya dalam memberi pelayanan kepada warga terdampak banjir sampai ke pedalaman. Kegiatan mulia ini berjalan lancar berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, personel TNI Polri, termasuk kehadiran Wakapolres Aceh Timur dan para relawan. Bupati berharap upaya ini dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat Aceh Timur yang tengah berjuang memulihkan diri dari bencana. Ya, hari ini kami dengan Pak Waka, didampingi Pak Kasat, kemudian teman-teman tim dari M-Track dan Devil Trail membuka akses darat untuk menembus Desa Sahraja dan Desa Sijudo, Kecamatan Pantai Bidari, dua desa yang paling parah terdampak banjir 2025. Ketinggian airnya itu setinggi tiang listrik, ya 8 meter lebih. Semua rumahnya tenggelam, ya tidak ada yang selamat. Bahkan rumah ibadah masjid juga ikut tersapu. Saat ini masyarakat mengungsi di SMP 4 Bidari, kemudian ada juga di atas perbukitan. Ya, mereka membutuhkan tenda, membutuhkan kelambu, kemudian membutuhkan bahan logistik. Tadi sudah kita antar, nanti menyusul kebutuhan-kebutuhan yang lain juga akan kita antar. Jadi hampir 100% semua wilayah yang terdampak banjir di Aceh Timur sudah bisa kita salurkan bantuan. Bahkan kemarin itu menggunakan helikopter Polri, kita daratkan di helipad milik Terenggal Pasir. Namun tidak ada logistik beras, hanya bahan makanan yang lain. Hari ini kita membawa logistik beras. Begitu juga dengan pasokan beras yang dari swasembada pangan, ketahanan pangan nasional juga sudah kita pasok melalui camat dan krisi setempat. Ya, dari kacamata kami melihat secara langsung, kalau kerusakan itu 100%. Semua rumah warga itu tidak bisa digunakan lagi. Di belakang kami, kemudian di samping kita bisa saksikan bersama-sama bagaimana kondisi rumah warga. Karena ketinggian airnya kalau kita lihat secara logika tidak mungkin warga itu bisa selamat. Tetapi menurut pengakuan warga tadi, ya termasuk salah satu anggota TNI yang bermukim di sini dari Birun, beliau ikut menyelamatkan warga itu menggunakan sampan besar. Sebagian tadi sampannya ada di ruas jalan, yaitu salah satu sarana yang untuk menyelamatkan warga. Ke depan daerah-daerah yang memang langganan banjir, ya seperti kawasan Sijudo dan Sahraja, nanti akan kita ambil kebijakan agar ada speedboat, barang 2 speedboat
Kemudian masing-masing desa itu juga ada speedboat barang 2 untuk menyelamatkan warga apabila terjadi banjir lagi. Oke. Pak, ada berapa dan sampai saya ini ada berapa titik posko pengungsian di Aceh Timur, Pak? Ya, kalau titik pengungsian di awal-awal itu ribuan. Nah, sekarang sudah menyusut karena warga pulang untuk membersihkan rumah, ya tinggal di rumah masing-masing, walaupun mereka masih membutuhkan stok logistik, bantuan logistik. Jika berbicara dengan desa yang hilang, itu ada di Kecamatan Pantai Bidari, ya desa Sahraja ini, kemudian sebagian Sijudo, kemudian di Lokop, Serbajadi, serta di Simpang Jernih, ya yang hilang. Kemudian ada juga di kawasan Madat, ya itu sebagian, dan Simpang Ulim juga sebagian. Nah, di daerah bantaran Krung Arakundo juga demikian. Tapi masih ada tersisa beberapa rumah warga. Mereka sekarang mengungsi di bantaran tebing Krung Arakundo. Baik, kondisi masyarakat saya ini bagaimana, Pak? Apakah sudah bangkit, berangsur pulih atau bagaimana? Tidak, kita secara perlahan akan menuju masa pemulihan. Saat ini kita masih memperpanjang masa tanggap darurat untuk mendistribusi logistik sebagai bahan makanan bagi warga yang terkena banjir dan di kamp-kamp pengungsian. Nah, setelah masa ini berakhir, baru nanti memasuki masa pemulihan. Pemulihan itu termasuk kita bagaimana merapikan arus transportasi jalan yang tertimbun dengan mengirimkan alat berat, ya, kemudian tiang-tiang listrik yang tumbang ya segera kita dirikan bekerja sama dengan PLN. Seperti yang kita lihat di desa ini semua tumbang tiang listriknya. Kabel-kabel listrik juga putus, ya, nanti PDAM juga demikian, kemudian sarana komunikasi, jaringan internet juga seperti itu. Nah, ini membutuhkan genset dan Starlink di 2 desa ini, nanti akan saya pasok kedua-dua itu. Ya, dari pengakuan warga memang benar, ada kayu-kayu balok malah yang ukurannya sangat besar. Kalau kita hitung itu bisa berumur 200 tahun, ya, yang terbawa ke daerah pemukiman warga. Nanti kami akan bentuk tim terpadu. Tim terpadu ini terdiri dari pemerintah daerah, dari Polri, kemudian TNI dan juga Kejaksaan serta dinas terkait, ya, dan kementerian terkait. Dan kita akan melihat titik-titik mana yang dilaporkan warga itu untuk kita identifikasi apakah itu perambahan hutan yang dilakukan benar atau tidak. Nanti tim terpadu ini akan bekerja serta akan mengambil tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari yang dijelaskan warga tadi berarti air bah yang menghanyutkan rumah warga itu ini ada kaitannya dengan perambahan hutan ya Pak Bupati? Dari yang digambarkan warga ada korelasinya, ya, karena airnya datang dari 2 penjuru, kedua itu saat drone tadi kita terbangkan kelihatan memang kayunya hutannya tidak ada lagi. Oke, yang terakhir Pak Bupati, ini kan dahsyat nih, kerusakannya begitu dahsyat sampai fasilitas umum semuanya hancur. Apakah Kabupaten Aceh Timur sanggup jika tidak ada bantuan-bantuan luar negeri atau bagaimana yang di dalam melakukan rehabilitasi ke depan? Bagaimana harapannya? Saya dalam setiap kesempatan, apakah dalam diskusi dan rapat-rapat dengan Jakarta dan juga dengan provinsi sudah menyampaikan bahwa jika dibebankan kepada pemerintah daerah, tentu kita tidak akan sanggup. Maka harus ada dukungan dari sisi manapun, baik dari provinsi maupun dari pusat untuk menanggulangi proses bencana ini, termasuk membangun sarana infrastruktur nantinya. Ya, yang penting bagaimana pemerintah daerah itu aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dari Aceh Timur, Paulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.